selamat pagi teman pemilih. Kali ini KPU Kota Serang mengadakan acara bincang-bincang bersama Bapak Firly Muftiar Mabruri, anggota KPU Kota Serang divisi teknis KPU Kota Serang. Untuk lebih enak kita buka maskernya Pak ya. Ya, apa ya? Biar ini enak. Selamat pagi Pak. Pagi Toh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, kita menanyakan Pak, apakah Bapak sudah berkeluarga? Sudah keluarga anak dua ya, anak dua ya. Tinggal di Serang apa di? Saya di sini di Kota Serang di perumahan Permata ya. Lalu masuknya ke Kelurahan Sumberpucung, Kecamatan Serang. Berarti dekat dari kantor Pak? Sudah kaki. Kalau nanya-nanya pendidikan Bapak gimana Pak? Saya Tom SD sampai SMA itu di Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak ya. SD-nya SD 1, SMP-nya kemudian SMP 4, SMA-nya SMA 1. Nah, itu kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi ya di Universitas Pajajaran di Bandung ya. Fakultas saya waktu itu fisik ya. Jadi Bapak ke Serang tuh dari habis kuliah ke sini apa? Ya, ke Serang itu 2006 begitu lulus kuliah atau lulus kuliah, nah langsung ke Serang. Bekerja apa? Langsung kerja. Waktu itu saya menjadi jurnalis di salah satu koran lokal di provinsi Banten ini, dan dia menjadi anak perusahaan yang Jawa Pos juga ya. Sampai sekarang masih ada. Oh masih. Jadi Bapak sebelum komisioner ini dulu Pak ya? Berarti Ya. wartawan dulu ya? Berarti 2006 saya mulai karir jadi jurnalis sampai 2013 kan? 13 ya. 2013 berarti kurang lebih 7 tahun itu kan? 7 tahun. Berarti setelah itu Bapak melamar di KPU. Nah, Prosesnya gimana, 2013 Pak? kira-kira itu waktu itu kan Desember ya, kalau nggak salah ya, Desember. kita tuh Desember, berarti itu seleksi itu mulainya Agustus apa September gitu ya, Agustus mulai pendaftaran tes segala macam. Waktu itu teman-teman ngobrol satu dan lain hal, ya kayaknya perlulah kita ikut berpartisipasi gitu ya di lembaga penyelenggara ini. Dan waktu itu ya saya jadi salah satu yang ya ikut mendaftarkan gitu ya. Dan kemudian alhamdulillah di periode pertama itu 2013 ya, kemudian saya menjadi satu di antara 5 yang dipilih ya waktu itu. Alhamdulillah. Awalnya itu Pak, Bapak mau jadi anggota KPU itu cita-citanya apa Pak? Dulu pas waktu zaman jadi wartawan Pak Tommy, saya ini banyak berkomunikasi atau mewawancarai ya sebut saja elit-elit politik gitu kan, di DPRD, ketemu politisi, kepala daerah juga sebagian politisi, ngobrol dinamikanya segala macam. Kayak ada tantangan gitu, bahwa dunia politik itu ya sedemikian rupa itu kan, banyak dinamikanya. Itu yang kemudian sedikit banyak mendorong saya. Karena kalau jadi wartawan kan disebutnya di luar kan, kerjanya ya kritik segala macam, ini keliru segala macam. Jadi ingin mencoba masuk ke dalamnya. Karena memang ya salah satu yang bisa waktu itu memungkinkan untuk saya masuk ya KPU ini gitu loh, untuk mendalami sistem kepemiluan, sistem politik di kita di Indonesia ya skala kecilnya di Provinsi Banten, Kota Serang ini. Awalnya ada tantangan itu toh, karena keseringan ngobrol sama teman-teman yang ya berasal dari partai politik tentu, Ada keinginan kuat LSM, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, sehingga itu mungkin yang membentuk ada dorongan ya untuk masuk ke sistem lembaga penyelenggara pemilu ya. Ini yang Bapak 2
kali 2 periode apa baru 1 kali? Ya ini berarti periode kedua saya ya. Karena kan periode pertama itu 2013-2018. Kemudian periode kedua ini 2018 ya 2023. panjang umur ya 2023 gitu ya. Berarti ini periode kedua saya. Dalam 2 periode itu apakah divisinya berbeda-beda atau divisinya itu saja Pak? Waktu itu sempat di divisi SDM dan Parmas ya. Ya kalau dulu sih Parmas doang kalau nggak salah ya. Parmas sosialisasi dan Parmas. Belum ada pendidikan pemilih itu. Belum ada SDM juga waktu itu. Waktu itu pernah di situ, kemudian selang beberapa tahun juga di Datin ya, data dan informasi ya. Saya ingat itu di Pilgub Banten 2017. Nah itu saya membidanginya itu soal data pemilih itu. Kalau sekarang ya di teknis penyelenggaraan pemilu. Berarti Bapak udah 2 kali, mau kedua kali nih Pak ya, pemilu nasional, sekali pemilu pilkada dan sekali pilgub ya Pak ya. Ya. Itu kesan-kesannya apa Pak? Perbedaan itu sama pilkada, pilgub sama pemilu nasional itu apakah? Ya kalau kompleksitas permasalahan itu pemilu ya Tom. Kita tahu persis pemilu itu peserta pemilunya juga lebih banyak, kompetisi mereka juga terbuka gitu dan memang kemudian berimbas terhadap beban kerja ke penyelenggara. Itu memang pemilu yang agak menyita energi dan konsentrasi ya. Kalau pilkada konfliknya terlokalisir di daerah aja gitu, kontestannya juga paling 2, paling 3, paling 4 gitu, dan KPU dalam hal menyiapkan segala hal yang berkenaan dengan proses pemungutan dan penghitungan suaranya ya tidak terlalu inilah ya, karena suaranya juga cuma selebar itu, beda dengan pemilu suaranya kemarin ada 5 gitu kan. Kemudian bilik dan kotaknya juga cukup 2 kan kalau di pilkada, kalau di pemilu 8. Jadi memang kalau yang paling berkesan itu ya bagi saya secara pribadi ya memang pemilu 2019, karena itu kali pertama kita dalam 1 hari itu memilih 5 jenis suara itu. Jadi lebih ini apa ya, lebih tugasnya lebih berat, terus banyak yang KPPS itu pada kelelahan apa ya? Ya, waktu itu perlu kita akui ya ada dinamika itu ya di Kota Serang sendiri kan yang kemudian sakit sampai akhirnya meninggal dunia itu kan ada 2 orang ya. Kecamatan Curug dan di Kecamatan Serang. Kami tentu mengevaluasi betul beban kerja yang berlebih di teman-teman KPPS, aparatur penyelenggara pemilu paling bawah itu, dan ya saya yakini bahwa di pemilu 2024 nanti pimpinan kita di KPU RI punya siasat, punya strategi bagaimana agar kejadian meminimalisir ya 9 itu tidak terulang ya. Minimal diminimalisir, misalkan memperketat syarat kesehatan misalkan, atau ada cara lain. Saya yakin akan ada perbaikan ya itu untuk menghindari bertumpuknya beban kerja si teman-teman KPPS gitu. Berarti harus ini apa ya, harus lebih jeli ya sama ini apa ya, lapangannya harus ini ya, harus ini. Terus kan ini tahapan kan udah mau mulai Pak ya, sedangkan ini belum tahap PKPU-nya belum keluar ini, kita gimana Pak biar menyiasatinya itu? Perkembangan sampai hari ini itu kan bahwa sudah ada kemufakatan politik gitu kira-kira ya, pemerintah dan DPR bahwa pemilu 2024 tetap akan berlangsung. KPU mempersiapkan diri dengan program dan tahapan, dan itu juga draftnya sudah selesai gitu, sudah selesai. Karena itu kami sebagai aparatur di daerah tentu hanya menunggu saja nanti bagaimana teknis persiapan untuk dimulainya tahapan itu ya. Nah, sambil menunggu kepastian itu, tahapan dan anggaran sebenarnya yang sedang kita tunggu itu ya, sambil menunggu itu tentu
apa ya, kami lebih banyak melakukan kajian-kajian internal, melakukan evaluasi terhadap bagian-bagian gitu, di teknis, di Jatin, di SDM, di Farma, Semua ya Pak, semua ini ya. semua kita potret ulang, khususnya yang terdekat dari PPKU 2019, untuk ya sebagai bekal ya. Jadi manakala nanti tahapan mulai ya kita punya bekal ya, ada bekal, pernah melakukan evaluasi kajian terhadap apa yang kita lakukan di 2019 kemarin. Berarti insya Allah tahapan ini bisa terlaksana gitu ya. Ya, istilahnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Ya, tentu kami berikhtiar serius ya terkait dengan bahwa tahapan yang sekarang itu harus lebih baik ketimbang yang 2019 tentu saja ya. Dan ya tadi KPU RI sekarang kan dinakodai oleh pimpinan-pimpinan kita yang baru yang 12 April kemarin sudah dilantik, dan kami backup penuh, kami percaya penuh di bawah arahan pimpinan KPU RI yang sekarang. Tentu perjalanan tahapan kita ini diperkirakan akan jauh lebih baik. Kalau desa ini apa ya, kalau kayak kan banyak istilahnya seliweran itu pemilu itu gimana tuh Pak? Ya, diskursus tentang pemilu ditunda atau 3 periode atau apa ya, tentu kami simak ya. Ya disimak itu ya diikuti gitu ya. Tapi penyelenggara pemilu itu ya patokan kita adalah bahwa siklus kepemiluan kita ini ya 5 tahun sekali, dan itu termaktub dalam konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa itu menjadi diskusi politik ya akan sulit terhindari, apalagi ditopang oleh media segala macam ya pastilah. Tetap nggak bisa dihindari Pak. Ya. Masih seliweran masih ada itu. Pasti masih ada. Meskipun udah pemerintah Pak 14 Februari itu Pak ya. Ya, kita kan sudah menetapkan Ya. bahwa hari dan tanggal pemungutan suara kita itu pemilu 14 Februari 2024, dan untuk pemilihan atau sering kita sebut pilkada itu ya KPU RI mengusulkan 27 November ya. Nah, itu sudah menjadi keputusan, dan itu keputusan yang sudah disetujui oleh pemerintah dan diambil pada mekanisme rapat dengan pendapat dengan DPR. RDP dengan DPR, yaitu di Komisi 2. Bahwa setelah itu kemudian ada diskursus politik, penundaan segala macam, ya namanya iklim demokrasi atau mungkin saja ada teriak-teriak lah ya, itu dipersilakan saja. Tapi kami tidak larut ke diskursus itu. Apapun yang terjadi di luar itu ya faktanya keseharian tugas kepemiluan kita kan tetap dilaksanakan kan. Ya. Kita melakukan pemutahiran daftar pemilih, kita kemudian melakukan evaluasi, kita mulai menyusun strategi anggaran. Nah, itu ciri bahwa kita sih pedomannya pemilu 2024. Jadi insya Allah ini apa yang bisa ya. Terus mengenai ini kan Pak, pastikan karena pilkada juga serentak ya Pak ya, 2024. Nah, berarti di Desember itu kalau nggak salah wali kota dan wakil wali kota kita berakhir ya Pak ya. Ya. Berarti itu langsung di itu penjabat ya Pak ya. Ya, di sini, ya, nanti seperti yang terjadi di Provinsi Banten ya, beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, khususnya ya, kita memiliki seorang pejabat gubernur Banten ya. Itu imbas dari berakhirnya masa jabatan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita kan. Nah, itu juga yang akan terjadi ketika di Kota Serang. Ketika Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota berakhir, tentu akan ditunjuk penjabat ya. Nah, nanti ada syarat dan ketentuan berlaku kan siapa yang bisa menjadi pejabat itu. Ya pada waktu yang bersamaan ya tahapan pilkada akan tetap kita gelar ya. Pencalonan dimulai, kemudian beres pemilu itu nanti kira-kira bayangan saya ya daftar pemilihnya diperbaharui lagi gitu ya. Tapi yang jelas hari H pemungutan suara itu kan 27 November. Kalau saya tidak salah, wali kota dan wakil wali kota Serang itu berakhirnya 5 Desember ya. 5 Desember 2023. Mereka dilantiknya di tanggal segitu ya. Seingat saya tanggal segitu, berarti
selisih berapa hari lah itu dari hari pemungutan suara ya, Desember kan biasanya. Jadi tetap ini ya, berarti koordinasi pasti setelah misalkan wali kota itu tetap ke penjabat itu DPR sekda masih tetap ini dengan para pejabat itu siapapun nanti gitu. Karena kan sebetulnya kerja pemerintahan juga tahu kan tidak bergantung pada diri satu orang. Hari ini saja kita dengan leluasa bisa komunikasi dengan Pak Asda 1, dengan pimpinan Dewan, dengan Kepala Kesbangpol. Fleksibel lah ini. Ya, artinya saya melihat pemerintah daerah secara kelembagaan itu punya komitmen yang sama gitu, bahwa semua lini yang berkenaan dengan kepemiluan itu turut serta dalam penyuksesan pemilu ini ya, termasuk ya teman-teman di Bapeda, di DPKAD terkait dengan, karena kan kalau pilkada itu kan anggarannya hibah ya. Nah, sampai sekarang kita terus berkomunikasi dengan teman-teman Bapeda dan DPKAD Kota Serang itu ya komunikasinya ya bagus. Berarti mungkin setelah itu pas kita tahapan mungkin KPU lebih sering ini Pak ya komunikasi dengan rutin ya saya pasti ya ini ya Pak ya jalan dengan sesuai dengan ini ya Pak ya. Dan yang lebih penting lagi adalah sebetulnya Tom itu soal mensinkronkan regulasi ya. Karena kadang-kadang khawatir di internal KPU ada aturan misalkan terkait sesuatu. Nah, tapi kan di pemerintah daerah misalkan alur yang mereka bikin nggak seperti itu gitu. Nah ini kan perlunya sinkronisasi ya mengenai regulasi. Kita misalkan terkait anggaran nguploadnya di sistem apa, mereka di sistem apa gitu kan, karena memang berbeda ya. Itulah yang kemudian mengharuskan kita berkoordinasi dengan mereka ya, termasuk di Distrik Capil. Di pemutakhiran data pemilih di KPU kita punya Sidali, perangkat IT untuk mengelola data pemilih. Tapi kan di Distrik Capil namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah ini hal-hal kayak gitulah yang kemudian menjadi penting apa artinya koordinasi itu ya. Karena kalau tidak ya bukan tidak mungkin akan muncul ego sektoral itu kan. Saya yang benar, ini yang benar, itu nanti ke tahapan kedepannya agak sedikit mengganggu kesadaran. Mengenai tadi Sidali Pak ya, kita kan tiap bulan ada Sidali berkelanjutan itu ya. Betul. Nanti apakah itu pas pemilu itu yang dipakai apa DP4 yang kayak dulu itu Pak? Perlu diketahui bahwa payung hukum pelaksanaan pemilu 2024 itu adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Undang-undang yang sama yang kita gunakan pada pemilu 2019. Sampai hari ini tidak ada satu kata pun yang direvisi dari Undang-Undang 7 itu ya. Itu prinsipnya. Nah di Undang-Undang 7 itu disebutkan DPT yang telah dimutakhirkan, yaitu kalau kita nyebutnya DPB itu ya, sekarang daftar pemilih berkelanjutan itu kemudian nanti disinkronkan dengan DP4, daftar penduduk potensial pemilu itu yang dari Kemendagri ya tentu akan dicoklit lagi. Jadi DPB hari ini disinkronkan dengan DP4, turun jadi model A ya, di kita jadi model A kan. Model A ini yang dibawa ke COP. Jadi tetap kalau di pemilu pantangnya apa PPDP? PPDP ya. Tetap nanti kita merekrut PPDP-nya pegang model A, dia datang ke rumah-rumah warga, nempelin stiker, nanya identitas si pemilih. Jadi tetap ini ya Pak, karena disandingkan itu ya. Disandingkan dengan bukan otomatis dari DPT yang kita tetap kalimat menyandingkan dengan DPW 4 itu termaktub dalam undang-undang. Jadi si DPB hasil yang sekarang itu per bulan itu kemudian disandingkan dengan DP4 jadi model A. Model A itulah yang kemudian dibawa ke coklit gitu. Nah, berikutnya jadi DPS, berikutnya tanggapan masyarakat, nah berikutnya jadi DPT untuk pemilu. Dikira itu ada DPT berkelanjutan tuh otomatis itu yang dipakai kalau udah ini gitu Pak. Dikira. Ya, memang kan istilahnya udah tiap bulan kita ini gitu. Ya, udah dimutakhirkan sebulan sekali. Iya, sebulan sekali itu apa? Ya, kalimat di undang-undangnya tetap harus disandingkan atau bahasanya bukan disandingkan, disinkronkan. Sinkronisasi dengan DP4.
Nah, DP4 ini apa? DP4 ini adalah produk dari Kemendagri. Tentu saja Kemendagri outputnya dari bawah ya. Teman-teman kita di Distrik Capil ya dari kelurahan juga. Itu yang dikenal dengan LAMPIN itu ya. Lahir, mati, pindah, datang gitu. Itu ya sebetulnya sumber datanya ya sama lah. Sama. Kita memutakhirkan data pemilih, ada orang yang meninggal kita coret ya, mereka juga punya data orang yang meninggal gitu. Pada prinsipnya nanti kita ketemu kita sudah di TMS kan karena meninggal, dilihat di data DP4 kita ya sama ya, sudah dicoret, sudah meninggal. Jadi tetap ini karena kan melihat dari tahun ke tahun ya Pak pemilih itu yang paling rawan itu di PT itu Pak ya, sering dipertanyakan istilah di PT ya, namanya biasanya kan yang kurang ini di PT-nya yang bermasalah kan misalnya. Itu ya jadi polemik ya. Pemilu ke pemilu ya. Daftar pemilih kita itu ya kayaknya memang kalau menuju sempurna banget memang agak susah ya, karena dinamika kependudukan kita itu kan aktif kan ya bisa jadi dia pindah domisili tapi kartu identitas kependudukannya tidak pindah. Orangnya KTP-nya KTP Kota Serang, kemudian dia pindah, bisa jadi KTP-nya masih Kota Serang tapi sekarang dia ada di Cilegon, tapi sekarang dia ada di Kabupaten Serang misalnya. KTP-nya kan masih KTP Kota Serang, nggak otomatis langsung pindah gitu ya, karena dia tetap harus ngurus kan. Nah ada banyak pertimbangan orang, haruslah ganti KTP, kan gitu kan kira-kira. Otomatis kalau dia ganti KTP nanti kemana-mana kan, ganti apa itu BPJS mungkin, nanti segala macam itu ya. Terkait paspor segala macam juga berimbas kemana-mana kan, sehingga dia lebih mempertahankan KTP awal dia. Nah itu yang repot nanti kita saat copit didatengin, di daftar mah ada, tapi ditanya ke Pak RT dia makan domisilinya di sana sekarang, KTP-nya KTP Kota Serang, domisilinya di luar Kota Serang, kagok kan? Itu yang bahan itu ya Pak ya. Dinamika di lapangan itu kayak gitu ya. Coret, nah, itulah yang kemudian kita tetap mempertahankan dia, tapi real yang nggak ada, kemudian terjadilah pemberitaan atau apa dia itu pemilih siluman, kira-kira gitu ya. Padahal ya tadi ceritanya dia tidak melepaskan KTP dia, ada, tidak bisa disebut siluman. Kalau orangnya ada, secara fisik dia ada ya, tapi memang bukan di situ. Biasanya itu basisnya perumahan ya Pak ya, yang sering itu perumahan karena males pindah itu biasanya. Masuk, kadang-kadang dia nggak laporan misalkan ke RT-nya, bahkan ketika kita datang ke RT-nya, RT ini ada nama ini di sini, RT-nya balik-balik tanya kan, emang ada katanya, karena memang dia tidak laporan. Hasilnya itu menyikapinya gimana Pak? Sosialisasi biar istilahnya kita tidak disalahkan dan ini apakah kita koordinasi sama partai-partai dan yang lainnya bagaimana? Yang pertama kita tentu tidak akan henti melakukan edukasi kepada pemilih ya, bahwa sedari awal pastikan nama Anda masuk ke DPT. Lihat nanti kalau kita sudah menetapkan DPT itu mulai berkepentingan, jangan nanti dekat-dekat mau pemilu baru kemudian ramai gitu kira-kira kan ya. Dari sekarang lah kalau betul ini kita edukasi, pendekatannya kita sudah datang ke sekolah-sekolah untuk bisa membangun kesadaran para pemilih pemula ya, kemudian dengan Distrik Capil, kemudian dengan lapas karena di situ juga ada pemilih kita, dengan teman-teman partai politik kami harapkan juga partisipasi mereka, karena sejatinya kalau dipikir-pikir ya kepentingan mereka kan sebetulnya secara politik ya. Secara politik ya kalau ada konstituen mereka, pengurus partai, kader partai yang tidak terdaftar ya segera laporkan. Pada giliran tanda kutip itu kan menjadi keuntungan dia kan. Nah, silakan kita tunggu mumpung DPP ini masih berlanjut per bulan, kita akan memudahkan datang ke kantor bisa, nanti tinggal mengisi formulir tanggapan masyarakat, tentu akan kami proses ya. Jadi forum ini ya saya berharap itu ada respon ya dari teman-teman partai politik khususnya ya. Kalau dia tidak melaporkan, misalkan dia ada konstituen baru 50 orang misalkan mau tersebar di beberapa kecamatan,
dia diam aja karena dia kan sibuk pencalonan kan. Iya. Dia abai terhadap data pemilih si konstituen dia itu, tiba-tiba deket-deket hari H, Pak, nama saya kok nggak ada di DPT? Oh, baru, KPU ini gimana sih? Ya, padahal kan dari tahun 2022 nih, dari sekarang kita sampaikan bahwa harus aktif ya. harus aktif, sampaikan mumpung di DPP ini siklusnya bulanan. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu di bulan ini karena banyak data, ya kita pindahkan ke bulan depan. Jadi jauh-jauh hari validasi data pemilih itu sudah harus dipastikan gitu, oleh teman-teman partai politik ya, politik khususnya. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman di Bawaslu. Mereka setiap bulan ada aja itu masukan, mereka melakukan uji petik. Kemudian datanya secara periodik disampaikan kepada KPU Kota Serang, itu juga sangat Membantu ya, sangat membantu ya. di daerah ini. Mungkin ini kan sebentar lagi tahapan ya Pak ya, pemilu. Tahapan yang terdekat verifikasi parpol ya Pak ya. Ya, verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, itu nanti alurnya itu biasanya nanti pengurus DPP ya, DPP partai itu mendaftarkan ke KPU RI gitu, keanggotaan mereka, ke pengurusan, DRT, lambang, semua segala macam, nanti diturun ke KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, kemudian kita memverifikasi kan, verifikasi. Kalau di kita itu bahasa sederhananya itu verifikasi itu 3K itu ya, keanggotaan, kesekretariatan, kepengurusan. Nah, itu masing-masing ada aturannya itu ya. Itu dulu konsentrasi kita beberapa bulan ke depan ya, kita akan mempersiapkan itu terkait verifikasi partai politik ini, karena berdasarkan pengalaman ya inilah pintu masuk awal ya, dan kalau kita tidak hati-hati ya bisa berujung terhadap Blunder ke kita ya. blunder dan gugatan pada akhirnya. Kita ingat persis ada 2 partai politik yang akibat putusan Bawaslu kan diikut sertakan menjadi pemilu 2019 kemarin ya, ya PBB sama PKP itu PKP-nya ya. Itu kan harus ikut. Akhirnya kita menyesuaikan lagi kan, waktu itu prosesnya sudah berjalan ya, kayak gitu. Itu menjadi pengalaman berharga bagi kita. Jadi verifikasi partai politik itu kalau di draft tahapan yang kami serap dari pimpinan kami di KPU RI itu ya kira-kira dimulai Agustus lah ya, Agustus sampai Desember. Sehingga Desember itu kita sudah punya ketetapan peserta pemilu 2024 itu ya siapa Siapa aja Pak? berapa banyak, yaitu yang kita pegang di 2024. Dalam perpak nanti Pak ya, itu apakah keanggotaan itu yang partai lama semua, apa yang baru, apa gimana Pak? Apa yang parlemen threshold masuk nggak usah ya? Ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemahaman kami itu, dan itu pula yang diarahkan oleh pimpinan kami di KPU RI itu, bahwa partai politik yang telah lolos parliamentary threshold 4% pada pemilu 2019 dan mereka sekarang meraih kursi di DPR RI itu 9 partai, itu tidak dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, tapi mereka tetap diverifikasi secara administrasi, kepengurusan dan kesekretariatannya. Oh ya, pengurusnya mungkin saja berubah kan ya. Dulu ketuanya si Anu, sekarang si Anu. Dulu kantornya di Anu, sekarang pindah alamat ke Anu. Nah, itu tetap harus diverifikasi. Yang tidak adalah verifikasi faktual keanggotaan. Nah, yang diverifikasi faktual keanggotaan itu partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold 4%. Ya, berarti hitungan kita ada 7 ya. Ada 7 partai politik yang peserta pemilu 2019 ditambah partai-partai baru yang sekarang masuk ke Kemenkumham ya. Nah, ada beberapa partai yang memang baru didirikan setelah pemilu 2019 ya. Nah, itu nanti mereka dan sisanya ya mereka yang tidak lolos parliamentary threshold yang 2019. Itu yang keanggotaannya harus diverifikasi lagi itu. Itu nanti mekanismenya ada peraturan KPU yang secara teknis mengatur siapa, bagaimana sampel keanggotaan diambil, teknis memverifikasinya gimana, durasinya berapa lama, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi kita belum tahu ya Pak ya, yang baru itu berapa, karena nanti kita tahunya itu dari pusat ya Pak ya. Kalau dia daftar ke pusat otomatis turun ke bawah gitu ya. Nanti kan kita belum mengetahui ya partai mana aja yang belum. Kan kita punya sipol itu tau ya, sistem informasi partai politik. Nanti sipol itu dibuka,
divine and loyalist keanggotaan mereka secara otomatis bisa kita lihat kan. Partai bisa kita lihat. Nanti kita juga membukakan akses sipol kan ke mereka kan. Nah, ya kan mereka kan harus ngupload nama-nama anggota, ya, segala macem itu nanti ada alat IT kita bernama Sipol, itu sangat memudahkan dan terutama untuk mendeteksi kegandaan ya. Bisa jadi karena di undang-undang itu disebutkan dia hanya boleh jadi anggota untuk satu partai politik saja. Bisa jadi dia ada namanya ada di partai X, pas kita lihat ada juga namanya di partai Y misalkan. Nah, itu kan bagaimana cara mendeteksi ribuan nama itu kan, kecuali kita tidak pakai Sipol gitu kan. Kalau pakai Sipol kan dia terdeteksi ya, otomatis karena udah aplikasi Pak ya. Namanya sama, nicknya sama, alamatnya sama. Partai X ada, di partai Y ada, itu ganda kan. Partai. Jadi tinggal ini ya, kita nunggu. Berarti kita nunggu pusat ini ya. Ya, kalau KPWRI ya biasanya kan sebelum itu dilakukan ya biasanya ada fintech gitu ya, penguatan, ada rakor gitu. Nanti di situ kita menyerap informasi yang utuh ya tentang verifikasi yang sekarang tuh gimana sih? Iya. Biasanya nanti kita diundang lah pasti apa KPU itu ya. Masalahnya kan sekarang banyak bermunculan partai ini apa ya, kita nggak tahu kan. Nah, partai-partai baru tuh ya, daftar ke Kemenkumham itu ya, itu kan hak masyarakat ya. Ya tinggal nanti legalitas mereka menjadi peserta pemilu ya harus lolos verifikasi KPU tentu saja. Terus kalau nggak salah Pak ya, dulu tuh pernah pemilu 2009 apa? Kalau tidak lolos kan apa ya partainya ganti nama. Apakah ini ganti nama apa ya ini Pak? Nah itu dia ya. Kan dulu kan sempat kan Pak belum akses ke ini ya. Ya kalau nggak lolos nanti ganti nama. Iya biasanya ya. Tambahan apa gitu? Padahal ya kita tahu itu partai yang iya, itu ya, gitu ya. Itu saya belum bisa menjelaskan ya kalau yang soal yang itu ya. Apakah ganti nama atau boleh dengan nama yang dulu mereka pakai gitu, dengan lambang yang sama. Kalau dulu kan namanya dirubah, lambangnya juga dirubah kan? Iya. Ya agak diguling gitu atau Dia warnanya dirubah dikit gitu. Jadi belum ini apa ya? Ya sekarang belum ini ya. Kalau dulu kan pernah kan harus ganti kan istilahnya. Harus ganti. Sekarang belum ini ya. Ganti nama dan ganti lambang. Iya. Jadi berarti mudah-mudahan kita udah siap ya Pak ya. Ya, dalam mengatasi ini ya. Insyaallah. Sama berarti kita sama Bawaslu masih sering ini kan Pak ya? Oh ya, Harus kalau dalam Bawaslu kita kan teman-teman tuh mengistilahkan kan satu rumah beda kamar aja kan. Nah, jadi kita dengan teman-teman Bawaslu itu bukan saja ada kedekatan secara personality dengan para komisionernya, tapi juga secara kelembagaan memang kita diharuskan untuk selalu sejalan seiring. Ya, persepsinya sejalan seiring itu juga tidak lantas kemudian dimaknai segala sesuatu bisa dibicarakan loh kan? Iya. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh teman-teman Bawaslu harus kita berkenaan dengan pelanggaran misalkan yang bukan di jajaran kita ya automatically itu jadi pegangan kita ya. Dan itu tercipta situasi sedemikian itu ya, kita dekat canda ngopi bareng, makan bareng, tapi begitu harus ada rekom yang diterbitkan, Harus sesuai aturan. ada pelanggaran yang harus diselesaikan, yaitu tidak bisa diselesaikan dengan ngopi ya. Karena kalau rekomendasi ya rekomendasi gitu, kalau ngopi ya beda lagi dari judulnya kan. Dan saya percaya teman-teman Bawaslu juga punya komitmen yang sama ya untuk suksesi di pemilu 2024. Jadi sama-sama ini Pak ya, kita harus kompak ya. Di daftar pemilih saja misalkan daftar pemilih berkelanjutan ini, ketika kita misalkan mengecek daftar nama pemilih yang sudah meninggal dunia, kan teman-teman Bawaslu juga ikut kan. Nah, kita surati Ke lapangan ke Bawaslu, mereka ngirim tim, langsung itu bukti bahwa mereka sungguh-sungguh berkomitmen kan untuk mengawal proses daftar pemilih. Tidak banyak misalkan dalam satu hari kita kunjungan paling cuma dapat 7-5 gitu ya, akibat keterbatasan. Kalau saat coklit kan kita sudah punya PPK toh. Iya. Kita sudah punya PPS. Iya, udah ada ini. Aparatur kita kan banyak. Kalau sekarang
hanya mengandalkan orang-orang di internal kantor KPU aja mah kerja kita udah mulai di kantor Bawaslu itu kan, dengan kondisi yang terbatas mereka mau turun untuk mengawasi KPU, mencoret nama-nama apa pemilih-pemilih yang sudah meninggal dunia ya. Dan itu tetap akan kita lanjutkan ya. Kemarin di bulan puasa agak break ya, karena memang kami sengaja waktu bulan puasa kemarin proses pemutakhiran daftar pemilih ini sedikit kita ini ya karena situasi bulan puasa. Tapi setelah lebaran ini kita akan balik lagi untuk turun ke lapangan. Berarti istilahnya kita udah siap lah kayak persiapan ya, udah membawa koordinasi udah ini apa sih kepentingan udah ini ya. Kalau badan ad hoc masih lama gitu ya? Ya kalau di tahapan kita itu kalau saya nggak salah ya ininya apa di draft kita itu ya Oktober ya, dengan masa kerja rakor dengan KPU Provinsi Banten itu masa kerjanya kan sekitar 15 bulan kan. Oktober itu mulai pengumuman, pendaftaran, tes, gitu kan. Mereka kan harus tes. Kalau PPK tes kan namanya? Tes tulis maksudnya, mau kakak kumpul, kira-kira Oktober ya. Itu untuk PPK. Biasanya kan PPK dulu. Setelah PPK PPS, ya kan? Tugas PPK itu yang membantu KPU merekrut KPS, kira-kira kan gitu. Itu ya dipersilakan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi gitu menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Kami tentu sangat membuka diri menunggu ya, tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Usia biasanya, jenjang pendidikan, domisili, pengalaman, segala macam, komitmen. Kalau itu badannya. Berarti kalau Oktober badannya Eropa, ketika verifikasi parpol kita belum ada badan Eropa. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu kan verifikasi partai politik banyaknya orang di KPU Kota Serang ini Tom, dari komisioner, PNS, PPNPM ya, PPNPM berapa paling? Kita harus 24 ya. Itu udah dengan komisioner. Iya, sama segala itu. Iya kan? Nah, itu harus mengcover jumlah keanggotaan meskipun sampel ya 10% dari jumlah yang mereka serahkan, tapi kan itu satu partai. Kalau partainya ada misalkan ya di jumlah ya sedang lumayan gitu. Akhirnya ya itu nanti ada siasat, itu ada durasi waktu ya. Tapi kita pernah melakukan kajian itu dan nanti berapa hari tim ini berapa di kecamatan dia tim kecamatan Serang misalkan. Tugas ada persiapan ya Pak ya, kita udah persiapan memetakan lah kira-kira ya. Karena petugas badan ad hoc itu ya belum ada. Iya, makanya kan kalau dulu makan beririsan ya Pak ya, enak ya. Waktu 2019 kan beririsan sama pilkada kan, jadi enak kan ada yang ini. Nah, kalau sekarang ada PPK ada PPS. Iya. Ketika itu kan tidak sederhana proses verifikasi faktual itu Tom. Alamatnya alamatnya di mana? Kalau kita punya teman PPS kan karena memang di orang situ kan. Lokasinya enak. Lalu diantar. Iya. Bareng-bareng kita cepat kan. Ya. Itu memang kendala kita kan di sini. Ya, akhirnya akan menjadi kendala kalau kita tidak siap ya, karena itu pemetaannya harus betul-betul matang, perencanaannya harus betul-betul efektif ya. Tim Kasemen, tim Cipocok, tim mana sesuai kecamatan. Nah, Anda bertugas ini. Selesaikan dulu ini. Kita nanti lihat bobot keanggota paling banyak ada di mana. Keanggotaan partai politik itu kan kita tidak bisa memastikan. Partai X dia mengajukan banyak keanggotaan di Walantaka. Partai yang lain mengajukan banyak keanggotaan di Kecamatan Serang misalkan. Kan itu kita belum tahu kan. Iya. Ada yang daerah yang bisa jadi basisnya si partai tersebut kan. Bisa jadi dia bertumpuk di situ kan. Bisa jadi di kecamatan yang lain paling cuma berapa gitu. Nah, nanti bisa saja ketika verifikasi di kecamatan yang jumlahnya sedikit itu sudah selesai ya kita perbantukan ke sini ke kecamatan yang beban kerjanya masih 100 misalnya. Wah, itu nanti kita kirim orang untuk membantu menyelesaikan verifikasi faktual di kecamatan itu. Berarti meskipun belum ada ini kita udah siap ya Pak ya? Ya, udah
ada istilahnya pemetaan gimana caranya menghadapi ini ya. Nah, nanti lebih matangnya lagi kita bulan Juni ada sedikit simulasi lah ya, verifikasi di KPU Kabupaten Serang ini ya. Persiapan udah siap ya, biasanya kita udah siap. Pesan terakhir Pak buat teman pemilih. Oh ya, pada teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan apa yang kita hukum ya Tom ya, bincang-bincang pojok hukum KPU Kota Serang. Pesan yang ingin kami sampaikan sebetulnya dari kegiatan pagi hari ini, kami berharap betul ada partisipasi yang aktif dari teman pemilih, apapun ragam profesinya, dari manapun berasalnya. Mari kita berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan tahapan pemilu 2024 itu, dan yang terdekat atau yang sedang on proses sekarang yaitu tadi daftar pemilih berkelanjutan. Kami berharap jika ada sanak famili, saudara, tetangga yang kemudian meninggal dunia mungkin, atau pindah, atau kemudian dia kemarin 2019 usianya masih 16. Nah, sekarang diketahui oh dia sudah punya KTP, Pemilih pemula ya. pemilih pemula. Nah, itu silakan dilaporkan ke KPU. Nanti akan kita data, akan kita Pensiunan ya Pak ya. Nah, TNI Polri gitu ya. waktu 2019 dia masih aktif. Nah, kemarin 2020 dia sudah pensiun, otomatis dia punya hak pilih. Nah, itu segera laporkan ke kita agar apa? Agar kemudian namanya kita data, kita ikut ke sidang berkelanjutan. Nanti dekat-dekat ke 2024 dia sudah tidak harus lagi pusing-pusing lagi. Kira-kira saya terdaftar nggak ya? Tapi waktu itu kan pernah daftar ke KPU. Nah, itu sudah nggak harus pusing karena mendekati hari H biasanya eskalasi kan meningkat toh. Iya. Suhu politik kan jadi hangat-hangat ini ya. Nanti jadi kemana-mana kok saya belum didata. Alasannya inilah. Nah, jadi lebih baik sekarang bukan landai ya. Mumpung masih apa ya, tahapannya belum begitu kencang, belum begitu kebut, ya silakan masyarakat harus aktif melaporkan diri gitu. dan ini pula lah yang kami mohonkan bantuan kepada aparatur pemerintahan daerah, teman-teman kelurahan, Pak RT, Pak RW. Kami tentu sangat terbantu. Sebelum lebaran kemarin kami turun di Kecamatan Serang, di Kelurahan Serang. Kami ucapkan terima kasih, beberapa RT bahkan ikut membantu kita. Oh iya Pak, ini benar, mau meninggal, rumahnya di sana, kita diantar. Tentu itu bentuk partisipasi aktif dari aparatur kelurahan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman pemilih yang terdekat saja, yang mohon berpartisipasi aktif dalam proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Jangan ragu untuk datang ke sini ya. Kita buka sampai Jumat ya, 1 minggu kita nggak, selama itu masih hari kerja, datang itu akan kita layani. Apa misalkan ininya, Pak saya baru datang dari Provinsi Jawa Barat misalkan, saya baru punya rumah di sini, KTP-nya sudah Kota Serang, ya silakan, berarti kan dia pemilih yang masuk kan. Dulu Anda terdaftar di tempat Anda berasal, sekarang Anda domisilinya di sini ya. Kita packing, nanti kita data. Layak tidak masuk di daftar pemilih kita misalnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pemaparannya. Terima kasih banyak. Ya, demikian tadi bincang-bincang kita lebih dekat mengenal anggota KPU Pak Firly Muktiar Mabruri. Saya selaku host mungkin banyak terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.